Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan mengambil topik terikat dengan satu covenant. Terikat dengan satu covenant atau komitmen dengan suatu janji. Topik ini begitu penting buat kita dalam mempertahankan keutuhan dimanapun kita berada, baik di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, maupun di negara ini. Dimanapun kita berada, kita harus terikat dengan satu covenant atau komitmen atau komit dengan suatu janji. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa kita masih bertahan di dalam rumah tangga kita? Saya sebagai seorang suami terikat dengan pernikahan saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Bukan karena istri saya semakin hari semakin cantik, bukan karena istri saya sedemikian menolong saya, banyak menolong saya, dan dia sangat berjasa dengan saya dan dia merupakan bagian dari kehidupan saya. Tetapi ketika istri saya semakin hari semakin jelek, tidak berkenan kepada saya, buruk rupa karena semakin hari semakin tua, Bapak Ibu, lalu kemudian cinta saya, bahkan saya meninggalkan keluarga saya, cari istri yang baru, atau saya bercerai dengan istri saya karena semakin hari istri saya semakin tua, semakin jelek, atau istri saya semakin hari menyebabkan masalah buat kehidupan saya. Lebih baik saya tidak ada seorang istri daripada saya mempunyai istri, lalu kemudian saya memutuskan untuk bercerai, mengakhiri pernikahan saya. Bukan itu, Bapak Ibu. Saya terikat dengan pernikahan saya bukan karena istri saya semakin cantik ataupun istri saya semakin hari semakin berkenan kepada saya dan menolong saya. Lebih daripada itu, saya terikat dengan pernikahan saya oleh karena saya terikat dengan satu covenant, janji nikah. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi saya terikat dengan pernikahan saya karena saya tahu ketika saya mengucapkan janji nikah dengan istri saya, lalu kemudian saya menjadi seorang suami dan istri yang menjadi satu daging, tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Itu prinsip pernikahan. Menjadi satu daging artinya seperti saya dengan adik atau kakak kandung saya menjadi satu darah. Suami dan istri adalah satu daging, seperti satu darah, Bapak Ibu. Dia tidak bisa dipisahkan apapun karena satu darah, dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Jadi pada prinsipnya saya terikat pernikahan bukan karena istri saya semakin cantik atau semakin menolong saya, dia semakin berguna buat kehidupan saya, tapi lebih daripada itu, saya terikat pernikahan oleh karena saya mengucapkan janji nikah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, demikian juga ketika kita ada di gereja, Bapak Ibu, bukan karena gereja kita semakin hari semakin berkenan kepada kita, kita ada di situ, jemaat-jemaatnya menyenangkan, lalu kemudian pendetanya atau gembalanya menyenangkan hati kita, ya, kita dilayani oleh gereja tersebut, lalu kemudian ada kasih persaudaraan, lalu kemudian gereja itu melakukan jangkau jiwa, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan misi, maka kita terikat dengan gereja tersebut. Kita mantap ada di dalam gereja tersebut. Tetapi ketika
orang-orang di dalam gereja itu mulai menyebalkan. Kita tidak enjoy ada di dalam gereja tersebut. Terlebih lagi pendetanya, gembalanya mata duitan. Kita tidak senang dengan gembala tersebut. Suasana gereja tidak ada unity, tidak ada kesatuan. Lalu tidak ada kegiatan-kegiatan misi, jangkau jiwa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita break covenant, kita keluar dari gereja. Kita terikat dengan sebuah gereja, Bapak Ibu, bukan karena gereja itu menyenangkan hati kita, bukan karena ada unity, bukan karena ada kegiatan-kegiatan gereja, misi, jangkau jiwa, dan lain sebagainya. Tapi kita terikat dengan sebuah gereja oleh karena covenant. Kita terikat atau komitmen dengan satu covenant, dengan janji terhadap gereja tersebut. Sama juga seperti di dalam pernikahan, kita terikat dengan satu covenant. Bapak Ibu, di dalam Hosea 3 ayat 1-3 kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dari seorang nabi yang bernama Hosea. Dan kita tahu bahwa Hosea mempunyai seorang istri yang nakal, ya. Istri yang punya profesi seorang pelacur, Bapak Ibu. Ya, bayangkan nabi punya istri seorang pelacur, Bapak Ibu. Ya, ketika mereka menikah, punya anak, istrinya pun kembali menjadi profesi seorang pelacur, Bapak Ibu. Harusnya sebagai seorang suami, apalagi Hosea adalah seorang nabi, ya. Harusnya dia meninggalkan atau menceraikan dari istrinya itu yang bernama Gomer. Tetapi oleh karena dia terikat dengan covenant, ya, yang pernah dia ucapkan di hadapan Tuhan, bahkan terlebih lagi Bapak Ibu, ya, bahwa pernikahan itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Hosea taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Kita baca Hosea 3 ayat 1-3. Perhatikan, ya. Ini puncak dari kemarahan Hosea terhadap Gomer istrinya. Hosea 3 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Harusnya Hosea meninggalkan Gomer karena Gomer kembali ke dalam profesinya yang lama, yaitu sebagai seorang pelacur, Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan perintahkan untuk mengambil kembali Gomer ini untuk menjadi istri Hosea. Lalu Hosea taat. Dan saya percaya Hosea terikat dengan komitmen atau janji covenant dalam pernikahan. Maka dibelilah, ayat 2, dibelilah baginya Gomer itu dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu, kalau dibeli artinya Gomer ini sudah ada di pasar, dibeli sebagai seorang budak, Bapak Ibu. Seorang budak tidak punya harga diri lagi, tidak punya nilai lagi, kecuali tenaganya, pertolongannya, Bapak Ibu. Ya, dibayar 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai, Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Hosea kepada Gomer. Ya, kenapa dia lakukan? Sekali lagi, oleh karena Hosea terikat dengan satu covenant dan dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini kita sedang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kita. Mungkin kita
kita sedang memutuskan untuk kita meninggalkan gereja kita. Oleh karena keadaannya tidak menyenangkan hati kita. Mungkin gembala kita tidak menyenangkan hati kita, tidak berkenan kepada kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga dalam rumah tangga, ataupun juga mungkin dalam pekerjaan. Sekalipun pada saat ini kita dibutuhkan oleh kantor di mana kita berada, ya, tapi kita meninggalkan mereka karena kita tidak lagi enjoy, kita tidak lagi senang dengan apa yang ada di dalam kantor tersebut, ya, tidak menyenangkan semuanya, orang-orangnya, bosnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita belajar dari Hosea terhadap Gomer yang begitu. Hosea begitu taat kepada Tuhan. Hosea begitu terikat dengan satu covenant, komitmen, dengan satu janji. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada Gomer, bahkan membeli Gomer dari pasar sebagai seorang budak, ya, dari profesinya sebagai seorang pelacur, Bapak Ibu. Ya, ini yang dilakukan Gomer, dia yang dilakukan Hosea kepada Gomer. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kita semua, kita menjadi orang-orang yang komitmen, kita orang-orang yang menjadi setia, bukan karena lawan kita itu adalah orang yang setia, bukan karena di dalam rumah tangga ada kesetiaan, ada hal-hal yang menyenangkan hati kita sehingga kita bertahan dalam keluarga tersebut. Sekalipun tidak ada hal-hal yang menyenangkan, sekalipun kita mendapatkan ketidaksetiaan, ya, perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dalam hati kita, tapi kita tetap bertahan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam tempat di mana kita berada, di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena kita terikat dengan satu covenant dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.